Ya kehilangan kekasih itu berat. Jangankan kehilangan seorang istri, kehilangan suami, kehilangan seorang anak, seorang ibu ya. Kita itu punya pulpen yang kita senangi saja ya. Hilang itu rasanya sehari itu muter cari di mana. Karena pulpen itu mungkin harganya ndak mahal ya. Tetapi karena waktu itu diberi oleh katakan diberi oleh sekretaris PBB namanya. Ya. Sekretaris PBB. Atau pulpen itu diberi oleh pegiat Palestina di Gaza sana ketika kita berkunjung ke sana. Kemudian kita nah itu kita sedih. Iya, tapi ada yang musibah yang lebih besar lagi. Ya, umpamanya orang diambil kakinya dipotong satu, kan kehilangan yang dicintai itu. Masya Allah. Ya itu musibah, cobaan. Tapi ada musibah yang terberat itu. Apa nih, Prof? Jika orang sudah berpisah dengan iman. Allah. Ya. Jadi iman kita ini harganya di atas segala-galanya. Ya. Masya Allah. Jadi Dulur Victor, mungkin Anda kehilangan sesuatu ya sudahlah, itu diikhlaskan. Dan itu masih ringan dibanding kehilangan akhlak. Ya. Kehilangan akhlak, kehilangan iman, Masya Allah. Tidak sedikit kan orang menjual imannya demi suami. Allah, Masya Allah. Dia anaknya Pak Haji, kemudian dia muslimah yang baik, tapi karena laki-lakinya itu memang tampan dan punya pesawat sendiri, bisa tiap hari keliling dunia itu, tampan, sabar, ya, lalu diminta untuk masuk agama lain. Ya Allah. Ada tau gitu. Nah inilah musibah yang terbesar. Inilah musibah yang terbesar. Nah kita dalam hidup ini harus berlatih terus menghadapi musibah-musibah besar, karena musibah besar itu selalu terjadi, selalu mungkin terjadi. Makanya supaya tidak kehilangan keimanan yang mahal itu, kita diajari Nabi untuk berdoa, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Masya Allah. Wahai Allah yang membuat hati ini berubah-ubah. Wahai Allah yang membuat hati ini berubah-ubah. Maka tetapkan, kuatkan hati saya ini tetap bertahan pada keimanan. Allah. Nah ini ya itu. Jadi ada juga yang karena keinginan sukses sebagai caleg, sukses sebagai apalah gitu ya, lalu mengorbankan akhlaknya, Masya Allah, mengorbankan imannya. Saya kira ini jabatan apapun itu kecil dibanding iman itu. Masya Allah. Nah, kita harus berlatih terus. Saya ingin memulai kajian ini dengan kata orang bijak ya, kata mutiara itu. Al-hayatu laisat anintidharil asifah tamur, balit ta'allum an kaifiyatil raqsi tahtal mator. Saya ulang ya. Al-haya laisat anintidharil asifah tamur, walakin ta'allum an kaifiyatir raqsi tahtal mator. Jadi untuk menjalani hidup ini jangan sampai kita ini berprinsip menunggu badai berlalu. Ya gitu. Masya Allah. Ya kalau berlalu. Balik ta'allum, tapi hidup itu adalah selalu belajar untuk menari, untuk bagaimana menari yang indah ketika hujan deras. Ketika hujan deras. Di bawah hujan yang deras itu bagaimana kita bisa menari. Masya Allah. Artinya bagaimana, Bro?
Ya artinya kita berlatih untuk hidup yang bisa bertahan ketika dalam badai. Ya Allah. Jadi kita sikapi dengan riang saja. Jangan menunggu hujan reda. Ya kan gitu toh. Menarilah di bawah hujan dengan ceria. Masya Allah. Itu sebetulnya itu ya. Ya kalau reda. Ya sudah, latihan saja. Latihan mulai sekarang. Kalau ada saja kita bisa menari yang indah di di bawah hujan dengan ceria. Karena kehidupan itu tidak bisa ditebak. Masya Allah. Jadi tadi itu kata Mutiara yang bagus saya pikir ya. Itu. Al-haya laisat anintidharil asifah tamur. Hidup itu bukan menunggu badai datang kemudian berlalu, jangan begitu. Tapi mulai hari ini ada badai nggak ada badai, kita harus berlatih bagaimana kita bisa ankai fiatir roksi tahtal motor. Tapi bagaimana kita bisa menari dengan ceria ketika hujan deras itu. Terus belajar seperti itu. Baik. Tadi saya katakan ya, kekayaan kita yang termahal itu ya iman itu. Berarti gini Mas Ishak ya. Selama kita ini masih diberi kemampuan oleh Allah untuk sholat, berarti syukur kita itu tidak main-main, Mas. Masya Allah. Selama kita ini masih diberikan Allah bisa membaca Quran, lalu dengan Quran itu ada cahaya, ya itu yang termahal. Kita harus syukur. Mungkin sehari itu kita tidak makan ya, tapi kita bisa begitu, itu mahal sudah. Mahal. Maka teman-teman yang Bapak Ibu yang sudah bisa membaca Quran itu kekayaan besar. Jangan sampai kemudian yang sudah bisa baca Quran itu lalu tidak membaca Al-Quran. Masya Allah. Yang sekarang lagi belajar, terus belajar. Ketika sudah bisa, harus tinggalkan. Masya Allah. Itu nanti bagian dari khutbah saya nanti di Masjid Gubernuran. Masjid Gubernuran Jawa Timur. Nanti hari ini. Nah, ingin saya sampaikan betapa mahalnya keimanan ini. Saya ingin memetik sebuah kisah yang saya ambil dari buku yang berjudul Anecdotes from Islam, ditulis oleh Muhammad Ibrahim Khan, berarti Pakistan. Nah, di situ ada kisah begini. Nabi itu kedatangan beberapa orang ya, beberapa orang dari desa tertentu, kecamatan tertentu. Nabi minta agar supaya Nabi mengutus mubaligh yang bisa ngajari di sana, di kampungnya itu. Ya Nabi ya. Ya sudah, nanti saya pilihkan. Masya Allah. 2 orang akhirnya yang dipilih Nabi. Akhirnya, namanya Khubair bin Adi dan Zaid bin Ashna. Nah, ternyata Nabi tertipu. Iya. Dua mubaligh, 2 ustadz yang dikirim itu ternyata tidak disuruh ngaji, tidak disuruh ngajar ngaji. Masya Allah. Tapi disiksa oleh penduduk kita tadi. Masya Allah. Nabi saja bisa. Ini selevel Nabi. Nah, ya selevel Nabi itu ya. Ada saatnya orang tertipu itu ya. Itu. Ya yang mengetahui hati orang kan hanya Allah. Kalau Nabi suatu saat tahu tentang hati orang, itu bukan Nabi yang tahu, tapi diberitahu Allah. Oleh Allah. Kalau tidak diberitahu tidak bisa. Masya Allah. Disiksa itu. Ada orang yang waduh, hati-hatinya hidup itu luar biasa. Tapi bisa juga ketipu. Iya. Profesor yang
pintar pun pintar dan nggih. ahli analisis gitu ya, Iya. ya kena juga. Masya Allah. Sudah waktunya. Nggih. Ini hal-hal begini ini, drama kehidupan yang seperti ini memang ya ditampakkan oleh Allah supaya kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa. Allah. Nggih, nggih, nggih. Jadi 2 orang ustadz yang dikirim itu ternyata diikat dengan besi, dirantai, dan masya Allah diseret dengan sorak-sorai oleh orang-orang Allah. Nggih, nggih. di kota Makkah. Ya Allah, Di kota Mekah. Nggih, Bro. Nggih. diseret. Kejam betul ya. Masya Allah. Nggih. Makanya bersenanglah Anda ini di Indonesia, kurang apa? Nggih, Ya. nggih. Nggih, Bro. Tenang, tidak ada bom, tidak ada ancaman, Nggih. buah yang murah, Masya Masya Allah. Allah. Apa yang kita beli nasi 15.000 sudah bisa. Nggih. Coba kalau di luar negeri itu sekali makan itu bisa 500.000 Sekali sekali makan. makan. Ya. Allah. Kayak gitu itu. Nggih, nggih. Lalu pepaya di sini ini kan hanya sekitar 20-30.000. Nggih. Kalau di Hongkong bisa 150 satu biji. Kalau Masya di Allah. Nggih. Afrika itu bisa naik pesawatnya karena ada di tempat tertentu. Nggih. Itu Nggih. bisa naik pesawat jutaan rupiah untuk beli pepaya. Mahal ini, Bro. Mahal. Nggih. Masya Di Allah. sini murah. Hah? Nggih. Masya nggih. Allah. Kita transportasi. Iya. Saya katakan umpamanya dari London ke Scotland ya. Iya. Itu katakan 1.700.000 berapa? 2 orang itu sekitar 4 jutaan lah. Masya Satu orang. Allah. Transportasi. Lah di sini transportasi Ah, Surabaya Lamongan 15.000. nggih. Kereta api. Ya iya toh, sama toh. Iya, nggih, nggih. 15.000. Masya Allah. Kurang apa sih kita ini? Nggih, nggih. Bersyukurlah, yang senang. Maka kita rawat kenyamanan ini. Allah, nggih. Itu ditarik dengan sorak-sorai oleh orang-orang di tepi di sepanjang jalan itu, Nggih, nggih. kan gitu ya. Nah, kita ini bisa beragama ya enak, Nggih. ke masjid Enak, enak, udaranya enak. enak. Nggih, Nah kalau kita di musim dingin, Mas, nggih, nggih. musim dingin ya, semuanya suatu saat seperti di Kanada, umpamanya Iya, itu musim salju. nggih. Untuk ke masjid itu gimana, Mas? Kaos kaki rangkap 2, Iya. celana rangkap 3, Masya Allah. lalu kaos tangan, Nggih. lalu mobil itu kan ketutup salju, Iya. ya toh? Heeh. Harus dibersihkan dulu. Nggih. Lalu heaternya, pemanasnya, itu Pemanasnya. dinyalakan. Nggih. Jadi untuk ke masjid saja itu kita di sini pakai sarung, Langsung berangkat. sandal jepit, Nggih. nggak ada problem sama sekali. Allah, Masya Allah. Enak lah itu. Nggih, nggih, nggih. Kita betul-betul kita nikmati hidup di negara Indonesia yang kita cintai. Nggih, nggih. Lalu tidak hanya diseret, setelah diseret itu dengan luka-luka bagian banyak itu kemudian dimasukkan ke sel, Allah. dimasukkan ke sel. Nggih, nggih, nggih. Ada seorang wanita yang kasihan, Nggih, kasihan orang ini sudah luka dimasukkan sel, nggih. lalu tanya kepada yang sahabat Nabi yang disiksa tadi itu, Iya, keduanya ya, Prof ya. ya, itu tidak ada penjelasan, cuma yang satu yang dibelenggu ini ya, Nggih. nggak tahu apa keduanya apa salah satunya, tapi yang dimasukkan penjara itu namanya yang Hubair bin Adi. Tanya, Mas, apa yang bisa saya bantu? Nggih, nggih. Dia mengatakan, saya hanya minta satu sajalah. Nggih. Apa itu? Kapan saya segera dihukum mati? Masya Allah. Langsung meminta itu ya, Prof ya. Nggih, nggih, nggih. Sayangnya saya nggak kuat seperti ini, sakit ya. Allah. Apalagi gini aja lah, kan rambut saya kan sudah panjang ya. Nggih. Saya minta pisau untuk mencukur rambut saya ini. Masya Allah. Itu saja, ini udah gatal lah. Nggih. Lalu wanita tadi itu menyuruh anaknya mengantar pisau. Nggih. Ini Pak, titipan ibu.
langsung anak itu dipegang, ya, anak itu dipegang, kemudian bilang kepada wanita ibunya, ibumu suruh ke sini. Gitu. Anakmu akan saya bunuh dengan pisau ini. Masya Allah. Terus, lu jangan, anak kamu saya tolong atau begini. Lalu sahabat Nabi itu mengatakan, enggak, saya hanya membuat drama. Saya ingin membuat drama. Saya ingin menunjukkan bahwa tidak ada muslim pengkhianat, itu tidak ada. Tidak mungkin saya membunuh anakmu. Saya ingin meyakinkan. Umpamanya saya membunuh anakmu itu bisa. Tapi tidak ada muslim yang berkhianat, itu tidak ada. Allah. Enggaklah, saya hanya untuk apa membunuh orang baik-baik dibunuh. Jadi jangan dikira kalau muslim itu pendendam, itu tidak ada. Nah, setelah itu kemudian diputuskan bahwa dia ini harus dihukum gantung oleh penduduk itu. Tidak tahu ini sebabnya apa, tidak tahu. Itu masa Mekah, di Mekah. Mekah ya, Prof. Nah, sebelum digantung, saya persilakan untuk sholat. Allah. Sholat waktu itu ya mungkin sholat dengan caranya sendiri lah. Saya minta sholat, Anda minta sholat dengan untuk berdoa lah. Lalu sahabat Nabi itu mengatakan, ya, saya sholat. Sholatnya itu sangat cepat. Sangat cepat ya, Prof. Sangat cepat. Sangat cepat. Terus dia mengatakan, kenapa kok sholatnya cepat? Biasanya kamu sholatmu lama. Ya, saya sholat cepat untuk menunjukkan kamu bahwa saya ini tidak takut mati. Allah. Nah, kalau mau diperlama kan bisa. Loh, kok lama? Oh, takut. Kamu kalau supaya tidak mati gampang. Tinggalkan agamanya Nabi itu. Allah. Tinggalkan agamanya Nabi. Jawabnya mengatakan, Ibu dan bapak-bapak sekalian, lebih baik mati dengan Islam daripada hidup tanpa Islam. Allah. Ngerti toh? Prof. Masya Allah. Lebih baik apa tadi? Lebih baik mati dengan Islam daripada hidup tanpa Islam. Ya, artinya bahwa Islam itu kekayaan yang termahal. Gitu. Islam itu kekayaan yang termahal. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita rawat ya. Mana hal-hal yang menyebabkan rusaknya akhlak kita hindari. Mana hal-hal yang mengguncangkan iman kita hindari. Mana hal-hal yang merusak silaturahim kita hindari. Sebab nanti kalau dicabut Allah itu lebih berbahaya lagi. Masya Allah. Kalau soal sepeda motor hilang ya itu musibah. Kemarin saya ketemu orang, Pak, saya ini sakit, kemudian ini jantung saya akan di ring, atau ginjal saya gini. Sudahlah Bapak, ini musibah, saya ikut prihatin. Tapi ini tidak ada apa-apanya dibanding musibah Bapak kehilangan iman. Masya Allah. Bapak kehilangan petunjuk, tidak ke masjid lagi dan seterusnya.